Dinar kan sesuai dengan instruksi, Bapak diminta untuk mengupload 2 perangkat. Iya, Bapak. Yang terbaik dari 3 perangkat. Ya, perangkat pertama yang diupload untuk kelas berapa, Pak? Kelas 5, Bapak. Lalu yang kedua? Sama kelas 5, Bapak. Kedua-duanya kelas 5 ya? Ya, Bapak. Oke, perangkat yang pertama tema? Perangkat yang pertama yaitu tema 4, Bapak. Subtema 1, pembelajaran ketiga. Yang kedua? Yang kedua itu tema 4, Bapak. Sehat itu penting. Ya, subtema 2, pembelajaran kelima, Bapak. Oke. Di antara kedua perangkat ini kan ya dua-duanya baik karena ini yang dipilih. Tetapi jika kembali dipertimbangkan lagi, Anda diberi pilihan, mana yang terbaik di antara kedua? Saya pilih yang siklus pertama, Bapak. Siklus pertama. Ya. Oke. Siklus pertama itu adalah yang temanya sehat itu penting ya? Iya, Bapak. Peredaran darahku sehat. Iya. Mengapa Pak Dinar memutuskan atau beranggapan bahwa itulah yang terbaik di antara ketiganya? Ya, saya memutuskan di sini, Bapak, ini yang terbaik. Di sini saya membuat satu media pembelajaran yang berupa e-modul, yang dimana e-modul itu bisa interaktif, Bapak. Iya. Contohnya? Contohnya ini, Pak. Siswa nanti disuruh membuka link yang saya bagikan, Pak. Di situ terdapat e-modul yang interaktif. Itu, Pak. Di e-modul itu anak bisa melihat materi baik berupa tulisan, video, dan juga di situ ada kuis interaktifnya, Bapak. Bisa tunjukkan contohnya? Ya, Bapak. Izin share screen ya, Bapak? Ya. Nah, kalau bisa Bapak praktekkan ke kami. Ya, seolah mengajar, kami yang menjadi murid. Ya. Nah, Bapak. Sudah terlihat, Bapak? Bagian-bagian intilah. Ya. Baik, anak-anak. Nah, kemarin Bapak sudah membagikan link e-book. Nah, apa tujuan dari Bapak membagikan link e-book itu sendiri? Bapak bermaksud supaya kalian itu bisa interaktif, ya. Apalagi Bapak melihat saat ini kalian terfokus kepada gadget. Nah, Bapak punya nih medianya, ya. Jadi kalian bisa membuka materi dalam bentuk atau bukan dalam bentuk ya, dalam bentuk digital. Ya, dalam bentuk digital. Nah, di materi ini ada yang seru loh. Di situ ya, di materi ini yang Bapak berikan ada videonya, video penjelasan. Bukan hanya materi-materi, ada gambar-gambarnya juga yang bisa membuat kalian memahami, ya. Dan yang paling seru adalah kuisnya. Ayo coba ya, kita buka ya. Baik. Nah, kita buka satu persatu. Caranya bagaimana? Anak-anak tinggal geser saja, seperti membuka buku.
Ya, seperti ini. Nah, bagaimana anak-anak? Iya. Nah, Bapak membagikan e-modul ini tujuannya ya agar kalian bisa memahami memahami materi yang Bapak akan berikan pada hari ini. Seperti yang Bapak dijelaskan di awal, di sini itu bukan hanya materi anak-anak, kalian bisa melihat cuplikan video. Seperti ini. Kalian tinggal menekan saja. Nah, nanti kalian bisa memutar ya kalau kurang paham atau kurang penjelasan, kalian bisa memutar video tersebut. Apa sih yang berkaitan dengan interaksi itu ya? Nah, selanjutnya, Bapak membuatkan media-media seperti ini. Nah, di sini ada gambar-gambarnya. Kalian bisa melihat ya pengertian tentang interaksi. Apa itu interaksi? Dan apa saja jenis-jenisnya. Kalian bisa lihat. Di sini Bapak gambarkan secara detail ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Nah, di sini ada juga pengertian-pengertiannya ya. Nah, yang terakhir anak-anak, ini yang paling penting yaitu kuis. Kuis interaktif. Kalian bisa mencoba. Apa? Bagaimana cara mencobanya? Iya. Kalian jangan bingung-bingung. Kalian tinggal klik aja ini yang tombol warna merah ini ya. Ini yang ini. Coba kita klik ya. Nah, di sini ada kuisnya, kuis interaktifnya. Contoh nih, ada soal. Berikut ini upaya masyarakat agar mendapatkan hak atas lingkungan sehat. Coba yuk. Apa? Ya? Coba. Siapa? Yang ini? Membakar sampah plastik di dekat rumah? Coba pikirkan lagi. Menebangi pohon-pohon di sekitar rumah? Ayo. Nah, membuat genangan-genangan air di kaleng bekas? Nah, coba. Kita lihat kata kuncinya dulu anak-anak. Nah, di sini ada upaya masyarakat agar mendapatkan hak atas lingkungannya, ya, lingkungan sehat. Berarti kita lihat tuh membakar sampah, apakah itu membuat lingkungan sehat? Tidak, berarti jangan dipilih. Yang kedua, menebangi pohon-pohon di sekitar rumah. Jangan ya, itu proses yang tidak baik ya. Oke, yang selanjutnya membuat genangan air di kaleng bekas. Jangan, karena itu juga tidak baik karena akan menimbulkan sarang penyakit, terutama penyakit demam berdarah. Nah, berarti jawabannya apa? Ayo. Iya, betul anak-anak. Kalian tinggal pilih saja ya. Pak, bagaimana cara memilihnya? Kalian tinggal klik ini loh. Nah, oke. Nanti di situ akan ada konfirmasi tuh. Apakah benar mengadakan kerja bakti membersihkan lingkungan? Coba kita ini ya. Nah, di sini tuh. You are right, Saleh. Ya. Itu jawabannya berarti benar. Oke, kita next question. Yang kedua. Nah, selanjutnya kalian coba ya. Coba saat ada seseorang bertanya, alamat ke ketua RT, tindakanmu apa? Lari ke dalam rumah, meninggalkannya, atau menunjukkan dengan sopan? Atau pura-pura memang tidak tahu? Iya, betul. Apa? Menunjukkan dengan sopan. Iya, nah, jawabannya adalah benar. Bagus, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Terus, nah di sini. Nama baik keluarga merupakan tanggung jawab dari, ayo siapa? Kepala keluarga kah? Orang tua kah? Anak-anak saja? Atau semua anggota keluarga? Ya? Oh, kepala keluarga. Baik, Bapak tampung dulu. Apakah benar? Alasannya kenapa?
Oh iya, karena Bapak itu tulang punggung keluarga. Bisa jadi. Coba kita perhatikan dulu anak-anak. Kita perhatikan clue-nya atau kata kuncinya. Di sini ada nama baik keluarga, ya, merupakan tanggung jawab. Berarti keluarga di sini kita harus menjaga dari semuanya. Berarti apa yo jawabannya? Iya, betul. Semua anggota keluarga. Oke, jawabannya betul. Nah, lanjut. Nah, kita ya, perhatikan pantun berikut. Ibu Tani membawa nampan. Nampan dibawa diisi roti. Ayo kawan masih ingat pahlawan? Jasa pahlawan sungguh berarti. Coba, tolong bantu Bapak. Pantun tersebut berisi tentang apa? Ya, ajakan kawan-kawan untuk mengikuti upacara peringatan Hari Pahlawan? Boleh. Ajakan untuk memperingati pahlawan karena jasanya sangat berarti? Boleh. Silakan. Iya. Ya. Oke, Bapak tidak akan bantu di sini. Coba kalian. Iya, ternyata betul ya. Oke, kita lanjut pertanyaan terakhir. Di sini ada nih pantun termasuk jenis apa, ayo. Kan di sebelumnya Bapak udah jelaskan. Berapa? Apa? Iya, ternyata pantun itu jenis puisi lama. Betul. Ternyata anak-anak Bapak sudah pintar-pintar. Buktinya perhatikan di kanan di kiri kalian ya. Di situ ada gambar 5 yang tersenyum. Berarti tidak ada yang salah. Semuanya betul ya. Oke. Iya. Terima kasih anak-anak. Nah, kuis tersebut bisa kalian ulang-ulang untuk berlatih ya. Oke, gimana? Iya. Anak Bapak siapa? Dapat berapa? Oh iya, dapat 2. Nggak apa-apa. Lain kali kita kita coba lagi ya untuk latih. Terima kasih anak-anak. Media ini Bapak berikan ya kalian tujuannya supaya untuk bisa belajar di rumah ya, untuk mengulang lagi ya pembelajaran yang akan yang telah diberikan hari ini. Baik. Bapak, seperti itu Bapak. Baik. Silakan dikan dulu. Oke. Bapak tadi sudah menyajikan satu contoh e-modul. Ya, saya kira cukup menarik, cukup kreatif. Yang saya ingin tanyakan adalah berkaitan dengan materi yang Bapak sajikan tadi. Di dalamnya kan ada, pertama di dalam e-modul itu materi apa? Materi hak dan kewajiban Pak, menyangkut tentang PPKN. Selanjutnya materi tentang interaksi. Iya, itu IPS Pak. IPS. Dan yang terakhir yaitu pantun muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Oke. Nah, yang Bapak ajarkan ke siswa khusus berkaitan dengan interaksi? Iya, Bapak. Yang Bapak ajarkan, ya, Bapak tekankan, disampaikan kepada siswa, atau yang tujuan yang ingin dicapai berkaitan dengan interaksi ini apa-apa saja? Ya, tujuannya Bapak ya, tujuan yaitu siswa dapat mengidentifikasi Pak, ya, bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya. Apa itu bentuk-bentuknya? Bentuk-bentuknya seperti tadi ada interaksi individu
dengan individu. Hmm. Ada interaksi kelompok dengan kelompok. Hmm. Dan ada interaksi individu dengan kelompok. Ya. Bagaimana dengan interaksi? Ini kan dengan lingkungan kan? Iya, Pak. Bagaimana interaksi manusia dengan lingkungan alam? Interaksi manusia dengan lingkungan sosial, lingkungan ekonomi, lingkungan budaya. Apakah itu tidak disampaikan kepada siswa? Nah, mungkin ada di penjelasan yang saya sajikan di video, Bapak. Ya, di situ terdapat cuplikan film pendek tentang adanya interaksi di sosial budayanya, di ekonominya juga. Pak, seperti itu, Pak. Apa itu contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam? Nah, interaksinya yaitu tadi itu, Pak, seperti soal di kuis, ada bagaimana kita cara dengan lingkungan ya, Pak, menjaga lingkungan agar tetap asri. Jadi kita saling membutuhkan antara kita dengan lingkungan itu sendiri. Kalau kita merusak lingkungan, berarti interaksi kita dengan lingkungan itu tidak akan berjalan baik. Contohnya, jika kita interaksi kita dengan lingkungan itu tidak baik, contohnya seperti membuang sampah sembarangan, maka akibatnya akan ke kita sendiri, Pak. Yang pertama, yang pastinya bakal menimbulkan bau-bau tidak sedap. Karena ya, Pak. Untuk interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Nah, sekarang kalau interaksi sosial bisa kita lihat interaksi di ini, Pak, di apa? Di pasar. Antara pedagang dan kita. Ya, seperti itu, Pak. Saya akan menyontohkan ke siswa bahwa interaksi sosial itu bisa kita temukan banyak, seperti kita pergi ke sekolah, bisa kita pergi ke pasar. Nah, kita bisa berinteraksi sosial dengan orang lain seperti itu, Pak. Kalau dengan lingkungan ekonomi? Nah, termasuk ke situ, Pak. Pembelajarannya kita ekonomi. Saya akan arahkan ke pasar, Pak, tentang bagaimana cara menawar ini suatu barang ke pedagang. Ya, seperti itu, Pak. Lalu contoh interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Lingkungan budaya. Nah, di sini kita, Pak, apalagi kita hidup di di budaya timur, maka akan lekat budaya, Pak. Contohnya kita sebagai anak-anak, kita sebagai warga atau satu bangsa, jangan melupakan budaya tersendiri. Contohnya di saya, Pak, budaya yang saya akan tanamkan ke anak-anak itu adalah budaya debus, Pak. Itu jangan sampai dihilangkan. Oke. Ya, pengenalan budaya terhadap kepada anak, Pak. Nah, sekarang selain materi IPS kan juga Anda mengajarkan tadi, saya dengar tentang pantun. Iya, Pak. Ya. Menurut Bapak apa sebenarnya itu pantun? Menurut saya pantun ya, Pak. Pantun itu ini, Pak. Bentar. Aduh, kenapa saya grogi ya, Pak?
Ya, santai, santai saja. Iya. Nah, bentar Pak. Oh iya 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 iya. Pantun merupakan salah satu seni merangkai kata, Pak. Hmm. Kalau begitu, saya menulis kata-kata yang indah. Ya. Di ufuk timur, tampak jingga merona. Iya. Itu kan ada Ada. upaya saya merangkai kata itu dengan indah. Ya, Pak. Apakah itu pantun? Nah, di sini ada ininya, Pak. Ada letak perbedaannya. Nah, kalau untuk pantun sendiri, anak-anak itu mempunyai ciri. Pantun bukan hanya salah satu seni merangkai kata, ya, tapi pantun juga mempunyai ciri. Cirinya adalah ini, Pak. Anak-anak, pantun itu mempunyai ciri. Contoh, Bapak contohkan ya. Ya, contohnya seperti ini. Bermain di taman dengan akur. Bersama teman naik jungkat-jungkit. Mari kawan kita bersyukur menjaga kesehatan sebelum sakit. Nah, di situ ada berapa bait? Berapa baris? Iya. Ya. Nah, di situ ada 4 ya. 4 baris. Nah, di sini ada ciri-ciri Bapak sebutkan ya. Ciri-ciri pantun ada 4, yaitu bersajak AB-AB. Yang kedua, terdiri atas 4 baris dalam 1 bait. Yang ketiga, setiap baris terdiri atas 8 suku sampai 12 suku kata. Yang kedua, yang terakhir, yang paling penting adalah ada 2 bagian, yaitu sampiran dan isi. Nah, itu definisi yang lengkap ya Pak mengenai pantun. Karena definisinya tadi kan terlalu umum. Terlalu umum ya Pak. Dan itu bisa saja dimaknai lain oleh anak. Ya. Dia lihat syair lagu, dia katakan pantun. Dia lihat puisi biasa dirangkai dengan indah, oh ini pantun. Nah, berarti kalau yang menurut Bapak yang tepat dari definisi pantun adalah apa? Nah, menurut saya Pak, pantun merupakan salah satu jenis seni merangkai kata. Pantun juga memiliki ciri khas sehingga berbeda dengan bentuk karya sastra yang lain. Contohnya mempunyai ciri. Yang tadi Pak, bersajak AB-AB. Yang kedua, terdiri atas 4 baris dalam 1 bait anak-anak. Yang ketiga, setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Dan yang terakhir, yang paling penting, yaitu ada 2 bagian, sampiran dan isi. Itulah pengertian dari puisi. Seperti itu Bapak. Jangan puisi, pantun. Astagfirullah. Ya, pantun juga, pantun juga itu adalah ya, puisi. Puisi lama ya Pak ya? Ya, termasuk puisi lama. Ya Bapak. Oke, nah sekarang pada perangkat pembelajarannya ini kan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun perangkat. Iya Bapak. Antara lain pembelajaran abad 21. Apakah Bapak sudah mengintegrasikan di dalam perangkatnya itu pembelajaran abad 21? Ya, saya kira Bapak perangkat yang saya sajikan pada materi ujian ini sudah menampilkan keterampilan abad 21. Karena saya di sini Pak, di langkah-langkah pembelajaran ya, di sintaknya itu
menggunakan atau adanya 4C, Pak. Karena abad 21 itu ya memiliki 4 kompetensi yang harus dimiliki. Yang pertama yaitu critical thinking. Yang kedua, creativity. Yang ketiga, komunikasi. Dan yang keempat adalah adanya kolaborasi, Pak. Oke. Apa yang Bapak sebut itu, coba contohkan. Salah satu contoh di mana ada kolaboratif. Ya. Di mana adanya kolaboratif itu sendiri adalah siswa bersama guru mengadakan diskusi, Pak. Nah, ada di situ bagian mana? Iya. Di sini, Pak. Bagian melakukan diskusi kelompok, Pak. Yang di bagian ya, siswa atau guru? Siswa dan guru, Pak. Apa bunyinya pada butir keberapa itu? Di kegiatan mana? Di kegiatan mengorganisasi siswa untuk belajar. Nah, di sini ada poin ke-13, ya Pak. Siswa melakukan diskusi kelompok dengan bimbingan guru, Bapak. Terkait tanya jawab yang ada di LKPD, Bapak. Oke, saya kira saya sudah cukup siap-siap menerima pertanyaan yang tentu lebih membuat Pak Dian bisa berkeringat dari Pak. Bapak, sekarang juga udah keringat nih, Bapak. Dari Pak Akmal. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ini saudara saya ini, Pak. Baik ya, saya lanjutkan dari Pak Dinar ya, siap? Insya Allah siap, Bapak. Ya, di perangkat pembelajaran Anda itu tentunya ada pembelajaran fakta, ada konsep, prosedur. Nah, bagaimana Anda mendesainnya ini untuk dibelajarkan pada peserta didik? Coba. Fakta ya, Pak? Ya. Fakta yang saya pahami yang mengaitkan materi yang diajarkan dengan kehidupan sehari-hari, Pak. Ya. Contohnya seperti tadi, ya. ada interaksi kita di pasar, ya gitu, Pak. Yang kedua, tentang konsep. Ya. Berbentuk pengertian yang berasal dari pemikiran yang berupa definisi, seperti tadi, Pak. Puisi, ya Pak ya. Itunya apa? Terus konsep, berbentuk prosedur. Ya. Berupa langkah-langkah sistematis atau berurutan dalam melakukan aktivitas belajar peserta didik, yaitu sintak yang saya urutkan dari mulai mengorientasi siswa, mengorganisasi siswa untuk belajar, dan sampai yang terakhir menganalisis dan mengevaluasi proses hasil pemecahan masalah. Seperti itu, Pak. Ya, jadi kalau begitu model pembelajaran yang saudara gunakan? Yaitu modelnya PBL, Pak. Oh iya, bagus. Rupanya ini ya, bagus. Nah sekarang bagaimana Anda mendesain alat evaluasinya yang berbasis HOT? Nah, alat evaluasi untuk mendesain secara HOT, ya Pak, saya melihat ke indikator pencapaiannya, Bapak. Ya. Iya, saya mengukur di situ, Bapak. Coba dilihat di perangkatnya. Ya, Bapak. Betulkah itu soal HOT-nya di mana? Ya. Perangkat saya ya. Bentar, Bapak. Iya, saya tunjukkan, Bapak. Ya. Iya. Oke, sebentar, Bapak. Nah, di sini, Bapak.
Di sini saya sudah menyantumkan, Bapak, di apa nih? Kelihatan ini. Belum kelihatan ya, Pak ya? Ya. Ya, di sini Bapak nih. Alat evaluasinya. Menganalisis jenis-jenis tanggung jawab, salah satunya contohnya. Menganalisis itu sendiri kan itu adanya di ranah kognitif bagian level C4, Pak. Ya. Nah, di sini saya menyajikan soal seperti tadi Pak kasus. Ada orang membakar sampah berupa daun-daun yang belum kering. Pembakaran sampah itu menimbulkan asap tebal. Nah, anak-anak, udara akan jadi tercemar asap. Banyak orang jadi batuk-batuk akibat menghirup asap itu. Sekarang coba, menurutmu bagaimana tindakan orang yang membakar sampah tersebut? Soal di sini membutuhkan analisis, Bapak. Seperti itu, Bapak. Ya. Ya. Lebih lanjut ya, kita lihat. Di akhir pembelajaran Anda melakukan refleksi. Ya, Ya, Bapak. benar. Iya, Bapak. Ya, seperti benar. apa bentuk refleksinya? Coba. Nah, bentuk refleksi itu sendiri, saya akan menanyakan kepada siswa tentang bagaimana pembelajaran hari ini, apakah masih ada kendala atau masih ada yang belum paham. Nah, kita kalau yang masih belum ada yang belum paham, di mana letak belum pahamnya? Seperti itu, Pak. Apakah di refleksi itu tidak dipertimbangkan hasil-hasil penelitian atau informasi baru yang berkembang? Iya, Bapak. Dipertimbangkan. Iya, Bapak. Ya, seperti apa contohnya? Kita lihat di refleksinya. Di refleksinya ya, Bapak. Ya. Iya. Nah, di situ siswa tadi Pak tanya jawab, terus menyimpulkan Bapak. Adakah informasi baru atau hasil penelitian yang terkini? Ada tidak? Coba lihat di refleksinya. Ya Pak, bentar. Refleksi ya Pak. Ya. Ya, itu Pak, menginformasikan aktivitas pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya mungkin Pak. Ya, semestinya ya, itu direfleksi, ya, itu dikaitkan dengan ya. Iya Pak. Itu dikaitkan dengan perkembangan baru. Ya. Ya, perkembangan baru, misalnya tadi ini mengenai pencemaran udara. Betul. Apa akibatnya? Ya, atau ada temuan akibat dari pencemaran udara, ya ini, ya. Ya Pak. Jadi itu harus dikaitkan di refleksi atau ada hasil-hasil penelitian yang Anda temukan. Berikan ya Bapak. Iya, itu ya. Iya Bapak. Itu harus ya. Iya Bapak. Ya, itu ya. Jadi ya saya pikir tadi dari Pak kawan saya tadi sudah cukup menggali informasi dari saudara, maka saya cukupkan karena ini sudah pukul 10 ya. Ini masih ada 4 ya, jadi saya hanya ingatkan ya Bapak, Anda ya sebagai calon guru profesional jangan berhenti sampai di sini. Insya Allah Bapak. Terus membenahi diri, mengembangkan diri ya. Mudah-mudahan nanti jadilah guru yang memesona. Amin, ya. Pak. Nah, itu harapan saya. Saya kembalikan ke Pak Faisal. Terima kasih banyak Pak Faisal.
Ya. Masih ada 4 Pak ini, masih ada 4. Oke. Ya. Itu syukur alhamdulillah Pak Dinar sudah menyelesaikan uji komprehensif ini. Amin. Semoga hasilnya nanti sesuai yang Pak Dinar harapkan. Amin ya Allah, amin ya Allah. Itu saya mengajak Bapak-bapak untuk menutup uji komprehensif ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, terima kasih Pak Muhammad Akbar, Bapak Faisal, terima kasih Bapak. Izin lift Bapak. Ya, silakan. Ya.